tahun baru akhirnya tiba. Lembar 2026 resmi terbuka, membawa harapan baru, semangat baru, dan peluang baru untuk terus bertumbuh. Meski sebagian dari kita masih menikmati suasana libur semester, denyut aktivitas dan prestasi di lingkungan kampus tak pernah benar-benar berhenti. Mengawali tahun 2026, Universitas Airlangga kembali diwarnai berbagai kabar inspiratif, kiprah mahasiswa yang membanggakan, serta aktivitas yang mencerminkan semangat excellent with morality. Dan lewat Weekly on Camp, kami hadir merangkum semuanya untuk Sobat Hebat. Bersama saya, Dinal Mizati Niswa dari Fakultas Keperawatan. Berikut selengkapnya. Berita pertama, lepas mahasiswa BBK, UNER tekankan SDGs sebagai program unggulan. Universitas Airlangga kembali melepas mahasiswanya untuk menjalankan pengabdian masyarakat belajar bersama komunitas ke-7. Kali ini, UNAIR memberangkatkan 2.716 mahasiswa untuk terjun ke 6 kabupaten atau kota, yaitu Surabaya, Madiun, Gresik, Mojokerto, Lamongan, dan Banyuwangi. Tidak hanya BBK di tingkat regional, UNAIR juga melepas 62 mahasiswa BBK internasional ke 2 negara, yaitu Malaysia dan Jepang. Kegiatan pelepasan tersebut berlangsung pada Senin, 5 Januari 2026 di Airlangga Convention Center, ACC, Kampus Mercy, UNAIR. Dalam sambutannya, Wakil Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni, Profesor Insinyur Muhammad Amin Alamsyah, MSc PhD, menyampaikan bahwa program BBK ini merupakan suatu bentuk media bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu yang mereka peroleh di bangku perkuliahan. Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan, Profesor Heri Purno Basuki, MSi PhD, dalam laporannya mengatakan bahwa BBK kali ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kali ini, program BBK yang akan terlaksana dari 5 Januari hingga 2 Februari itu berfokus pada program-program kerja berkelanjutan. Hal tersebut selaras dengan misi UNAIR mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Di akhir, senada dengan Profesor Amin, Profesor Heri juga kembali menegaskan kepada mahasiswa terkait posisinya sebagai representasi universitas. Ia berharap mereka dapat membawa nama baik universitas dari awal hingga akhir pelaksanaan BBK. Berita kedua, UNAIR terjunkan 850 mahasiswa KKN BBK di Kabupaten Lamongan, siap implementasikan SDGs. Universitas Airlangga secara resmi menerjunkan mahasiswa kuliah kerja nyata belajar bersama komunitas di Kabupaten Lamongan. Kegiatan penerjunan tersebut berlangsung di halaman kantor Bupati Lamongan pada Selasa 6 Januari 2026. Sebanyak 850 mahasiswa UNAIR mengikuti program KKN BBK yang akan dilaksanakan di 4 kecamatan di Kabupaten Lamongan, yakni Kecamatan Pucuk, Babat, Sugio, dan Kedung Pring. Para mahasiswa akan mengabdi dan berkolaborasi bersama masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi wilayah setempat. Profesor Heri Purno Basuki, MSc PhD, selaku Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan UNAIR, secara simbolis menyerahkan mahasiswa yang akan berkegiatan KKN kepada Bupati Lamongan, Dr. Haji Yuhronur Effendi, MBA, MK. Bupati menyambut dan menerima langsung para mahasiswa KKN BBK Lamongan di halaman kantor Bupati melalui kegiatan apel pagi. Dalam sambutannya, Bupati Lamongan menyampaikan apresiasi atas kepercayaan UNAIR yang kembali memilih Lamongan sebagai lokasi pelaksanaan KKN BBK. Ia berharap kehadiran mahasiswa UNAIR senantiasa memberikan kontribusi nyata, khususnya dalam mendukung pembangunan desa, peningkatan kapasitas masyarakat, serta kreativitas penduduk lokal. Dengan penerjunan ini, Universitas Airlangga berharap mahasiswa mampu menjadi agen perubahan yang adaptif, solutif, dan berintegritas, sekaligus memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Setelah rangkaian kabar terbaru dari kampus dalam sepekan terakhir, kini kita masuk ke segmen yang pasti ditunggu, yaitu kabar prestasi. Di bagian ini kita akan menyampaikan berbagai prestasi membanggakan yang berhasil diraih oleh Sobat Hebat, yang pastinya bukan sekedar membanggakan, namun juga menginspirasi bagi kita semua. Prestasi pertama, mahasiswa Departemen Bisnis UNAIR perkuat wawasan global lewat kolaborasi Unikail Malaysia.
Sebanyak 19 mahasiswa Departemen Bisnis Fakultas Vokasi Universitas Airlangga ikuti serangkaian kegiatan akademik internasional di University Kuala Lumpur, Malaysia pada Selasa 9 Desember 2025. Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat wawasan global mahasiswa melalui kuis lecture series dengan diskusi isu-isu strategis ekonomi dan bisnis. Topik pembahasan sangat relevan dengan perkembangan terkini, mulai dari pariwisata berbasis komunitas, inovasi literasi perpajakan, prinsip environmental, social and governance, hingga transformasi industri syariah. Koordinator kegiatan Arhamu Zafi Ar-Rusda turut mengungkapkan alasan pemilihan UNIKL sebagai mitra kolaborasi. Menurutnya, UNIKL memiliki fokus kuat pada pendidikan terapan dan bisnis yang sejalan dengan bidang studi di Departemen Bisnis FV UNER. Selain itu, posisi UNIKL di kawasan ASEAN memberikan konteks pembelajaran internasional yang relevan dan mudah dipahami. Dosen pendamping Vivi Roziatul Zulfa SM MSM mengungkapkan apresiasinya kepada mahasiswa yang terlibat. Ia menuturkan mahasiswa menunjukkan keterlibatan yang positif selama kegiatan berlangsung. Mahasiswa aktif berdiskusi dan mampu menyampaikan pemikirannya. Ia juga menyatakan bahwa kegiatan ini relevan dengan pencapaian learning outcomes Departemen Bisnis FV UNER. Terlebih lagi dalam pengembangan komunikasi lintas budaya dan cara mahasiswa berpikir kritis. Prestasi kedua, tim FKG UNER raih juara 2 Hasanuddin Dentistry Scientific Competition 2025 lewat inovasi deteksi resiko kardiovaskular. Tim mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga kembali meraih prestasi. Tim FKG UNER menyabet juara 2 kategori International Essay Oral Presentation dalam ajang DIAIC Hasanuddin Dentistry Scientific Competition 2025. Tim terdiri dari Hanif Azikri Hidayatullah sebagai ketua tim, Nabil Ahmad Wafiuddin dan Muhammad Askar Rizkil Muna. Dr. Desiana Reditya DRG SPPMK secara langsung menjadi dosen pembimbing. Prestasi tersebut mereka raih melalui karya ilmiah berjudul Saliva Silent Guardian, Saliva Swab Technology Unveiling Cardiovascular Risk Hidden in Periodontal Disease. Karya ini mengangkat keterkaitan antara penyakit periodontal dan risiko penyakit kardiovaskular dengan pendekatan inovatif berbasis teknologi saliva. Melalui karya ini, tim menegaskan bahwa saliva bukan sekedar cairan pencernaan, tetapi menyimpan informasi biologis penting terkait kondisi tubuh. Dengan teknologi saliva swab yang sederhana dan non-invasif, kesehatan mulut bermanfaat sebagai pintu masuk deteksi dini resiko penyakit kardiovaskular. Menurut tim, bimbingan dari Dr. Desiana Reditya DRG SPPMK berperan besar dalam mematangkan alur argumentasi dan presentasi yang persuasif. Keberhasilan meraih juara 2 menjadi pengalaman berharga dan memperkuat keyakinan bahwa pencegahan penyakit sistemik dapat bermula dari kesehatan mulut sebagai gerbang menuju tubuh yang lebih sehat. Prestasi ketiga, tim Awan Hood Philips juara 1 kompetisi esai hukum Airlangga 2025 angkat isu tanggung jawab negeri atas transfer data pribadi. Tim Awan Hood Philips berhasil meraih juara 1 kompetisi esai hukum Airlangga Internal Legal Competition 2025. Tim ini terdiri dari Kaila Najmina Syamila, Widya Elora Indriani, dan Sera Amalia Roshida. Mahasiswa angkatan 2025, program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Melalui esai hukum yang kritis, mereka menyoroti isu transfer data pribadi masyarakat Indonesia ke Amerika Serikat, serta pertanggungjawaban konstitusional negara dalam menjamin hak privasi warga negara. Dalam esainya, tim Awan Hood Philips mengangkat isu pertanggungjawaban konstitusional negara atas praktik transfer data pribadi lintas negara. Judul esai mereka adalah Reformasi Kebijakan Perlindungan Data Pribadi dalam Menjawab Tantangan Kekaburan Hukum Nasional. Tema ini mereka pilih karena pesatnya perkembangan digitalisasi yang membuat transfer data lintas batas tidak terhindarkan dan berpotensi mengancam hak privasi warga negara. Isu tersebut relevan dengan perkembangan hukum nasional dan global, khususnya karena belum jelasnya standar regulasi Indonesia terkait negara penerima data serta belum optimalnya peran otoritas perlindungan data pribadi. Praktik transfer data yang minim transparansi juga menunjukkan dominasi kepentingan ekonomi yang berpotensi mendegradasi hak konstitusional warga negara. Oke sobat hebat,
Weekly On Cam edisi kali ini selesai sampai di sini. Kabar selengkapnya bisa kalian baca melalui website resmi Universitas Airlangga di www.unar.ic.id/news. Terus ikuti kabar terbaru dari kampus, jangan sampai ada informasi yang terlewat. Saya Iza, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Sobat Hebat, dan sampai jumpa di Weekly On Cam edisi berikutnya. Jaga kesehatan, tetap semangat, terus produktif, dan pastinya salam UNER hebat.